Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD). Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada tiap penderita. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan, di Indonesia, hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Autisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang artinya self atau diri sendiri. Istilah autisme menggambarkan ciri seorang yang tidak berinteraksi dengan orang lain, menarik diri dari lingkungannya, terfokus pada diri sendiri dan seolah hidup di dunianya sendiri. Autisme pada anak diperkenalkan oleh Dr. Leo Kanner tahun 1943, seorang psikiater anak dari Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. Penyebab menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), autisme disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Meski penyebab autisme belum diketahui secara pasti, akan tetapi, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang autisme, yaitu berjenis kelamin laki-laki, memiliki keluarga dengan riwayat autis, terlahir secara prematur, memiliki kelainan genetik atau kromosom tertentu, seperti sindrom Fragile X dan tuberous sclerosis, dilahirkan dari kedua orang tua yang berusia lebih dari 40 tahun, dilahirkan dari ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan tertentu, terutama obat epilepsi, selama masa kehamilan. Gejala pada anak autisme biasanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Beberapa gejala yang bisa diperhatikan antara lain tidak adanya kontak mata dan tidak adanya respons terhadap lingkungan. Beberapa pakar mengungkapkan 3 gejala pada penderita autisme klasik, yaitu gangguan interaksi sosial, hambatan dalam komunikasi ucapan dan bukan ucapan, bahasa tubuh dan isyarat, kegiatan dan minat yang aneh atau sangat terbatas. Diagnosis autisme dilakukan dengan melakukan tanya jawab mengenai gejala yang dialami pasien dan riwayat kesehatan keluarga pasien. Dokter dapat memastikan diagnosis autisme pada pasien yang memiliki kriteria di bawah ini: komunikasi dan interaksi sosial yang kurang, seperti pada respons sosial dan emosional, bahasa tubuh dalam berinteraksi, serta kemampuan dalam membangun dan mempertahankan hubungan, pola perilaku, aktivitas, atau ketertarikan yang terbatas, seperti perilaku atau ucapan yang memperlihatkan rutinitas yang sama, reaksi yang berlebihan, atau sebaliknya. Gejala muncul pada periode perkembangan awal dan makin terlihat seiring berjalannya waktu. Gejala sampai menimbulkan gangguan pada pekerjaan, aktivitas sosial, dan lingkup kehidupan lainnya. Gejala yang dialami tidak disebabkan oleh gangguan perkembangan lainnya. Pengobatan autisme tidak bisa disembuhkan. Meski demikian, ada beberapa pilihan terapi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan pasien. Melalui terapi, pasien diharapkan dapat mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa metode terapi yang dapat diberikan oleh dokter adalah terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini memberikan sejumlah pengajaran pada pasien yang mencakup kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun nonverbal, yaitu 1. Applied Behavior Analysis (ABA). Terapi analisis perilaku terapan membantu penderita agar berperilaku positif pada segala situasi. Terapi ini juga membantu pasien mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi dan meninggalkan perilaku negatif. 2. Developmental Individual Differences Relationship Based Approach (DIR). DIR atau yang biasa disebut Floortime bertujuan untuk mengembangkan hubungan emosional antara pasien dan keluarga. 3. Occupational Therapy. Terapi okupasi mendorong penderita untuk hidup mandiri dengan mengajarkan kemampuan dasar, seperti berpakaian, makan, mandi, dan berinteraksi dengan orang lain. 4. Speech Therapy. Terapi wicara membantu pasien untuk belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi. 5. Treatment and Education
Association of Autistic and Related Communication Handicapped Children. TIC terapi ini menggunakan petunjuk visual seperti gambar yang menunjukkan tahapan dalam melakukan sesuatu. TIC akan membantu pasien untuk memahami bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berganti pakaian. 6. The Picture Exchange Communication System (PECS). Terapi ini juga menggunakan petunjuk visual seperti TIC. Namun, PECS menggunakan simbol untuk membantu pasien berkomunikasi dan belajar mengajukan pertanyaan. Terapi untuk keluarga. Terapi keluarga bertujuan agar orang tua dan keluarga dapat membantu pasien beraktivitas. Keluarga akan belajar cara berinteraksi dengan pasien agar dapat mengajarkan cara berkomunikasi dan berperilaku. Obat-obatan juga dapat diberikan guna mengendalikan gejala. Beberapa obat-obatan yang dapat diberikan oleh dokter adalah obat antipsikotik seperti risperidone untuk mengatasi masalah perilaku, obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang, antidepresan untuk meredakan depresi, melatonin untuk mengatasi gangguan tidur. Pasien juga perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Hal ini karena ada dugaan konsumsi gluten dan produk susu dapat memperparah gejala autisme. Meski begitu, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pantangan terhadap produk tersebut bermanfaat untuk penderita autisme. Inilah anak-anak terang Kristus, permata berharga di mata Tuhan. Dalam acara Abalove Ministries Precious Family, sebuah momen penuh kasih bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka adalah anugerahnya yang luar biasa, dikasihi tanpa batas oleh Sang Bapa. Bagi masa depan yang penuh harapan. Kita yang hari ini mendapatkan hadiah, menyelesaikan aktivitasnya dengan baik dan semuanya baik-baik, bagus-bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Chelsea, Peter dan Patrick. Dan bulan Maret yang Autisme atau gangguan spektrum autisme (GSA) adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku. Berikut penjelasan lebih rinci tentang autisme. 1. Definisi: autisme adalah kondisi neuroperkembangan yang ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, serta perilaku yang terbatas dan berulang. 2. Gangguan spektrum autisme adalah spektrum, artinya tingkat keparahan dan jenis gejala dapat bervariasi dari orang ke orang. 3. Gejala. Gejala autisme bisa mencakup kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, kesulitan dalam berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal, perilaku yang berulang-ulang atau kaku, minat yang sangat spesifik atau terbatas, sensitivitas terhadap rangsangan indera tertentu, misalnya suara, cahaya, atau tekstur. 1. Penyebab autisme masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi diperkirakan ada faktor genetik dan lingkungan yang berperan. 2. Diagnosis autisme biasanya dilakukan oleh seorang profesional kesehatan yang terlatih, seperti dokter anak, psikiater, atau psikolog. 3. Penanganan. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan autisme, tetapi ada berbagai jenis terapi yang dapat membantu individu dengan autisme untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Terapi ini dapat mencakup terapi perilaku, terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi sensorik. 4. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting bagi individu dengan autisme. 5. Penting untuk diingat, autisme bukanlah penyakit, tetapi sebuah kondisi neuroperkembangan yang berbeda, bukan sesuatu yang harus disembuhkan. Penanganan autisme dilakukan dengan terapi, obat-obatan, dan dukungan keluarga. Terapi. 1. Terapi perilaku dan komunikasi untuk mengajarkan kemampuan dasar sehari-hari. 2. Terapi okupasi untuk membantu keterampilan hidup seperti makan, berpakaian, dan berhubungan dengan orang lain. 3. Terapi bicara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. 4. Terapi bermain untuk membantu anak autis yang memiliki cara bermain berbeda dengan anak lainnya. Dan 5. Terapi fisik, fisioterapi, untuk membantu anak autis yang memiliki kemampuan tumbuh kembang bagian motorik yang tertunda. Obat-obatan: obat anti kejang untuk mengatasi kejang, obat antipsikotik untuk mengatasi masalah perilaku, melatonin untuk mengatasi masalah tidur. Dukungan keluarga. 1. Berikan dukungan pada perawatan dan pengobatan yang dilakukan. 2. Berikan edukasi kepada keluarga agar bisa belajar cara berinteraksi dengan pengidap. 3.
Sampaikan kebiasaan yang sering dilakukan anak agar kerabat dan keluarga dapat melakukan penanganan dengan baik. 4. Bangun jaringan pendukung yang solid di sekeliling kita. Dan 5. Bergabunglah dengan grup komunitas online dari para orang tua dengan anak autis. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang memengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan hal-hal di sekitarnya.